Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslam Buya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjeti ya, sesuai apa yang saya alami, yang pernah saya rasakan. Pokoknya semuanya yang pernah saya alami, yang sedang saya rasakan pun akan saya ceritakan ke kalian semuanya. Ya, semoga kalian itu lekas membaik seperti saya ya, amin ya rabbal alamin. Yang masih parah-parah itu kalian coba pelajari tentang asam lambung Kertanjeti ini ya. Dan untuk herbal itu bebas pakai apa saja gitu ya. Jadi bagaimana kabar teman-teman semuanya, semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat, saya juga tambah sehat, selalu sehat, tambah sembuh gitu ya. Jadi kita sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling mensupport gitu ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Subscribe tinggal klik saja, gratis, tidak dipungut biaya spesial pun, tinggal klik satu kali gitu saja ya. Bagi yang suka silahkan like juga di sini ya. Kalau yang nggak suka nggak usah ditonton mulai dari sekarang gitu ya. Oke, jadi seperti biasa saya ingin membahas sedikit tentang sensasi asam lambung GERD dan anxiety yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan. Jadi saya ingin membahas tentang hal aneh yang pernah saya rasakan ya. Mungkin kalian juga pernah merasakan. Jadi gini, waktu saya tidur ya, tidur. Nah, disitulah saya mulai merasakan hal aneh. Waktu saya dulu ya, masih parah-parahnya itu hal teraneh yang pernah saya alami. Jadi waktu saya tidur, saya tutup pintu, saya tidur. Kalau saya kan tidur apa itu ya sekitar jam 10-an ya, jam 10, kadang jam 9, kadang setengah 10 lah, jadi nggak tentu, antara jam 9 sampai jam 10 lah. Nah, situ saya tidur, saya pejamkan mata gini. Kalau saya pejamkan mata, ada suara seperti apa itu ya, seperti adzan ya. Itu yang menurut saya aneh, seperti adzan ya. Dan seketika saya langsung melek kan ya, langsung saya buka mata, ternyata nggak ada ya. Saya buka pintu dan saya dengerin di luar, itu juga nggak ada suara apa-apa. Nah, di situ saya juga merasa aneh, apakah saya ini mau apa ya? Karena kalau gitu kan saya itu merasa kak, saya itu apa, saya ini mau mati gitu ya, saya mikirnya gitu ya. Jadi ini hal lucu sih ya, lucu juga membingungkan juga lucu ya. Jadi saya juga lucu, saya juga bingung, ini kenapa sih ya, saya ini kenapa sebenarnya, kok saya sakit asam lambung dan anxiety tapi kok ada sensasi yang aneh seperti itu ya. Mungkin itu dampak atau apa, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya itu yang saya alami asli ya. Jadi waktu itu saya tidur lagi ya. Saya habis itu kok nggak ada suara, saya masuk lagi, saya tidur lagi, saya tutup lagi pintunya, ada lagi suaranya gitu terus setiap hari. Saya sampai gini, loh ini suara apa ya? Tapi gini, anehnya kalau saya buka ya, kalau pintu kamar saya buka, saya tidur, nggak ada ya. Anehnya gitu, loh ini ada apa sih? Ini asli ya, saya nggak buat-buat. Mungkin ada yang nggak percaya, silahkan nggak percaya. Ini waktu saya parah-parahnya, sampai saya itu nggak bisa konsentrasi, itu nggak bisa ya, buat konsentrasi itu nggak bisa. Ada, pokoknya sensitif lah saya. Waktu sensitif, telinga juga suka berdenging ya setiap hari. Pokoknya anxiety saya masih tinggi-tingginya, asam lambung anxiety saya itu masih tinggi-tingginya, masih marak-maraknya ya. Jadi itulah yang saya alami ketika saya itu pasif parah-parahnya, terus muncul hal aneh seperti itu yang tidak masuk akal lah ya. Padahal handphone juga itu nggak ada yang bunyi ya, nggak ada yang bunyi. Saya juga aneh. Itu berlangsung mungkin satu bulan lebih ya, tapi nggak setiap hari, kadang juga enggak, tapi lebih sering iya ya, lebih sering saya dengerin tuh, lebih sering. Kadang saya juga, oh ini kok ada suara adzan, ada suara apa ya, kayak orang baca Al-Quran gitu loh ya. Saya juga aneh, saya mikir, loh ini kenapa ya, saya kira itu ini saya mau mati ini gitu, saya mikirnya gitu, karena awam saya nggak tahu ya. Dan ternyata semua itu dari asam lambung Kertanjeti.
dan bisa hilang sendiri ya. Nah, seiring lambung dan pikiran saya membaik, dia semakin hilang ya. Kok bisa gitu ya, itu hal yang teraneh. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal aneh ketika parah-parahnya. Coba kalian tulis di komen, karena saya pengen tahu hal apa saja sih yang aneh ketika kita menderita asam lambung karena anxiety. Kan macam-macam ya, nggak semua orang itu sama seperti saya, enggak ya. Jadi ketika itu saya juga saya pelajari terus terang, saya pelajari gini. Pokoknya saya coba merem, ada suara, langsung saya melek ya, melek, hilang ya, nggak ada suara yang aneh gitu. Terus saya pelajari terus, dan akhirnya saya terbiasa, dan saya nggak saya pikirin, saya biarin ya. Dan akhirnya saya bisa pasrah, bisa sabar lah, bisa nggak takut ya. Nah, dengan pasrah itu ketakutan yang kita alami ketika anxiety itu akan pergi sendiri dengan pasrah, dengan ilmu pasrah. Jadi gitu ya, intinya sebenarnya itu simple, tapi kita harus butuh kesabaran ya. Kita harus tahu apa itu dengan cara apa saja, pokoknya dengan cara ya. Kalau nggak dengan cara, kita nggak tahu apapun, kita nggak mau belajar ya nggak tahu ya. Kita harus belajar, dipelajari. Jadi sakit ini tuh maunya gimana gitu, enaknya gimana, terus ikutin saja penyakit ini, ikutin saja. Kalau misal kalian kan tiba-tiba nanti pengen keluar rumah, itu tiba-tiba itu juga bisa ya. Jadi inginnya tubuh kita atau diri kita itu pengennya kemana, pengennya apa, itu diturutin. Tapi jangan makan sembarangan gitu ya. Maksudnya diturutin itu kita posisinya itu harus bagaimana. Misal kita capek, pengen rebahan ya rebahan ya. Saya pengen keluar pagi-pagi jalan-jalan ya, itu juga bisa. Jadi keinginan dari anxiety ini memang, atau penderita asam lambung itu memang beda-beda. Ada yang bawanya rebahan terus, ada yang bawanya pengen keluar tapi nggak kuat ya. Jadi gitu ya, itu hal aneh ya. Pokoknya saya pengalaman saya hal teraneh. Saya sampai cerita ke orang tua, ke istri, itu dia mungkin harus baca Al-Quran terus gitu. Ya udah, baca Al-Quran udah, sholat ya udah ya namanya kayak gitu. Itu gimana ya, kalau menurut saya itu nggak mandang mau sholat atau tidak. Kalau menurut saya itu dari sensasi yang telinga berdenging itu loh. Menurut saya dari itu. Soalnya saya seolah-olah itu dengar, tapi ada agak suaranya itu agak benginging gitu ya, agak nging gitu. Nah, itu menurut saya dari telinga yang berdenging. Kan ada ya penderita asam lambung yang sensasinya itu telinga berdenging, itu ada. Menurut saya dari itu, dan itu dari anxiety yang pasti dari anxiety yang menurut saya pelajari, saya korek-korek ini apa sih ya, kok bisa begini gitu ya. Pokoknya saya merasa penasaran kalau belum tahu cara menghilangkannya gitu ya. Jadi itu bagus cara-cara begitu ya. Jadi kalau kalian mungkin yang tidak mau belajar terus ngandalin orang pintar lah, dukun lah, itu menurut saya salah ya. Salah kalau kalian terus-terusan ke dukun, ke paranormal, ke tukang pijit gak ada hasil. Itu seharusnya kalian pelajari sendiri, atau kalian bisa belajar dari orang-orang yang sudah sembuh atau yang sudah membaik. Kalian pelajari semuanya, ikuti, coba sendiri. Ya bisa kalian mengandalkan tukang pijit, tukang paranormal ya, atau orang lain bahkan. Kalau dokter sih ya, dokter memang juga bagus. Kalau menurut saya dokter lebih baik ke dokter saja. Itu ya saran saya itu begitu. Lebih baik ke dokter daripada ke dukun, ke paranormal, atau ke yang gitu-gituan. Itu tidak jalurnya ya, itu tidak jalurnya. Bukan saya menjelekkan paranormal, tukang pijit atau apa, karena itu tidak jalurnya ya. Kalau kalian sudah pernah mencoba ke paranormal, ke tukang pijit, itu masih gitu-gitu aja ya, sampai sekarang bahkan masih gitu-gitu aja, itu berarti tidak jalurnya gitu ya. Kalian cari jalur, berarti itu dari medis, itu saja
ya. Kalau kita memang dari makhluk halus atau santet atau apa, pasti kita kapan normal pasti selesai gitu kan ya, logikanya gitu. Kalau kita nggak selesai berarti itu bukan jalurnya gitu ya. Jadi itulah ya, hal aneh yang pernah saya rasakan, yang pernah saya alami, dan itu mungkin ada teman-teman yang begitu, silahkan kalian komen di bawah, Mas saya pernah gini-gini rasanya aneh, saya pengen tahu gitu ya. Oke, jadi itu saja, itu pengalaman saya yang teraneh. Jadi gitu saja ya, terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi saya di video kali ini atau di video saya sebelumnya itu saya sering sharing ya, sharing berbagi informasi atau berbagi yang pernah saya alami gitu ya. Semoga bisa menjadikan atau bisa menemani kalian lah ya, video-video saya ini bisa bermanfaat juga ya. Ya, itu harapan saya, bisa menemani kalian, bisa membuat kalian itu tetap semangat terus gitu ya. Terima kasih, jadi gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.